Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masih membahas bab fungsi dan pemodelannya, yaitu tentang fungsi aljabar, fungsi yang kedua. Fungsi aljabar ini nanti akan dibagi menjadi 4 bagian dan ini merupakan part yang pertama. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada video kali ini? Yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan definisi dari fungsi rasional. Kemudian setelah kalian mengetahui definisi fungsi rasional, kalian dapat menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi rasional tersebut. Kita langsung saja ke materi yang pertama, menjelaskan definisi fungsi rasional. Apa sih yang disebut dengan fungsi rasional? Nah, di sini fungsi rasional adalah hasil bagi dari dua fungsi polinomial. Jadi, fungsi rasional itu nanti fungsi polinomial dibagi dengan fungsi polinomial, atau untuk definisi secara resminya itu seperti ini. Jika Px dan Qx adalah fungsi polinomial dan Fx sama dengan Px dibagi Qx. Jadi tadi Px dan Qx itu kan fungsi polinomial. Kemudian yang dikatakan fungsi rasional itu ketika Px dibagi dengan Qx dengan syarat kalau Qx-nya atau bagian bawahnya ini tidak boleh sama dengan 0, maka Fx ini merupakan fungsi rasional. Untuk contohnya seperti ini. Fx sama dengan 1 per x min 1. Nah, di sini ada dua fungsi polinomial, yaitu 1 sebagai Px, kemudian ada x min 1 sebagai Qx. Kemudian contoh yang kedua, ada Px-nya itu 4x pangkat 2 per polinomial yang kedua sebagai Qx-nya adalah x kuadrat dikurangi 1. Untuk fungsi polinomial sendiri kan sudah kita pelajari di semester 1. Jadi ketika kita menemukan fungsi, kemudian kok dia pembagian dari dua fungsi polinomial dibagi fungsi polinomial, itulah yang dikatakan sebagai fungsi rasional. Nah, di sini ada catatan, kalau Px dan Qx-nya adalah fungsi polinomial dan tidak memiliki faktor persekutuan. Jadi, syarat dari fungsi rasional itu Px dan Qx-nya adalah fungsi polinomial dan tidak memiliki faktor persekutuan. Kemudian, materi yang kedua menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi rasional. Daerah asal fungsi rasional mencakup himpunan bilangan real yang tidak menyebabkan penyebab bernilai 0. Saya ulangi ya, daerah asal fungsi rasional mencakup himpunan bilangan real yang tidak menyebabkan penyebut bernilai 0. Daerah asal ini sering disebut domain. Nah, nanti kalau daerah hasil itu disebut range. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh 1. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional, yaitu fx sama dengan 1 per x min 1. Kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi ini. Yang pertama, kita akan cari dulu untuk daerah asalnya. Nah, di sini tadi daerah asal itu tidak menyebabkan penyebut bernilai 0. Maka ketika kita akan mencari daerah asal, kita mencari pembuat 0 dari penyebut x min 1, dari bagian yang bawah. Di sini bagian yang bawah apa? Bagian yang bawah adalah x min 1. Maka x min 1 ini kita sama dengankan 0. Kemudian nilai x-nya, negatif 1-nya pindah ruas, jadinya 1. Maka kita mendapatkan x sama dengan 1. Pembuat 0 dari x min 1 adalah 1. Karena pembuat 0 dari faktor x min 1 adalah 1, maka daerah asal atau domain dari fungsi rasional f adalah himpunan semua bilangan real kecuali 1. Jadi karena ketika x-nya sama dengan 1 itu jadi 0, penyebutnya bernilai 0, maka daerah asalnya adalah himpunan semua bilangan real kecuali angka 1 ini. Atau bisa kita tuliskan kalau df, domain dari fungsi f, sama dengan
himpunan X di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan 1. X itu anggota atau elemen bilangan real. Ini ada kesalahan tulis ya. Harusnya simbol real itu bukan IR tetapi R. Seperti huruf R. Jadi ini dicoret saja. Ini dicoret. Oke, jelas ya. Sekarang yang kedua, menentukan daerah hasil fungsi f. Kalau untuk menentukan daerah hasil dari fungsi f, kita sama saja mencari domain dari f inverse. Nah, domain dari f inverse ini sama dengan range fungsi f. Untuk lebih jelasnya, cara mencari daerah hasil itu seperti ini. Tadi kita memiliki fungsi fx sama dengan 1 per x min 1. Kemudian akan kita cari f inverse-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita ketemu f inverse-nya, kita cari domainnya. Maka itulah yang disebut dengan range. Fx sama dengan 1 per x min 1. Fx itu kan sama dengan y. Maka kita ganti y sama dengan 1 per x min 1. Kemudian ini perkalian silang, y-nya kita kalikan dengan bagian bawah, x min 1. Setelah itu kita kalikan y dengan x, hasilnya yx atau boleh juga xy, itu sama saja. Y dikalikan negatif 1, hasilnya negatif y sama dengan 1, maka kita peroleh xy dikurangi y sama dengan 1. Ini yx sama xy itu sama saja ya. Artinya kan perkalian ketika y dikalikan x itu sama saja dengan x dikalikan y. Karena yang akan kita cari itu x-nya, maka yang tidak ada x kita pindah ruas. Semula negatif y jadinya plus y, jadinya xy sama dengan 1 ditambah y. Kemudian ketika kita akan mencari x-nya, y-nya kalau lawannya perkalian itu kan pembagian sehingga menjadi x sama dengan 1 ditambah y per y. Tidak terdefinisi ketika kita sudah menemukan f inverse-nya. Sekarang kita cari domain dari f inverse ini. Domain itu yang diperhatikan adalah bagian bawah. Bagian bawah kita sama dengan kan 0. Jadi y ini tidak terdefinisi ketika fungsi ini tidak terdefinisi ketika y sama dengan 0. Maka daerah hasil atau range dari fungsi fx sama dengan 1 per x min 1 adalah bisa kita tuliskan RF atau range dari fungsi f sama dengan himpunan y, di mana y-nya tidak boleh sama dengan 0. Di mana y elemen bilangan real. Ini juga sama. Ada kesalahan tulis, ini bukan ada I-nya, tetapi langsung saja simbol dari bilangan real. Y anggota bilangan real, I-nya dicoret. Seperti itu ya, jadi dicari dulu ketika kita ingin mencari daerah hasil, fungsinya kita inverskan, kemudian dicari domainnya. Domain inilah yang disebut dengan range. Domainnya kan tidak terdefinisi ketika Y sama dengan 0. Maka nanti range-nya himpunan semua bilangan Y, di mana Y-nya ini tidak boleh sama dengan 0 dan Y-nya anggota bilangan real. Jelas ya? Oke, berikutnya contoh yang kedua. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi Gx sama dengan 4x kuadrat per x kuadrat min 1. Untuk cara mencarinya secara konsep itu sama. Kita ketika akan mencari daerah asal, maka yang kita cari dulu adalah pembuat 0 dari bagian bawahnya, x kuadrat dikurangi 1. Di sini Gx-nya atau bagian bawahnya itu kan Gx-nya itu F4x kuadrat per x kuadrat min 1. Maka yang kita cari x kuadrat min 1 kita sama dengan kan 0. Karena ini fungsi kuadrat maka harus difaktorkan x kuadrat min 1 itu sama saja dengan x plus 1 dikalikan x min 1 sama dengan 0. Maka nanti x-nya ada 2. X plus 1 kita sama dengan kan 0, diperoleh X sama dengan negatif 1. Kemudian ketika X min 1 sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 1. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa domain fungsi dari
DG atau domain dari fungsi G itu adalah semua himpunan bilangan X, di mana X-nya ini tidak boleh sama dengan negatif 1, X juga tidak boleh sama dengan 1, di mana X-nya anggota bilangan real. Jelas ya? Sekarang kita mencari daerah hasil dari fungsi Gx. Untuk daerah hasilnya, Gx sama dengan 4x kuadrat per x kuadrat dikurangi 1. Gx ini kita ganti dengan Y, menjadi Y sama dengan 4x kuadrat per x kuadrat min 1. Kemudian dikalikan silang, Y-nya dikalikan bagian bawah, Y dikalikan x kuadrat min 1. Maka hasilnya Y kalikan X kuadrat dikurangi Y kali 1 itu Y sama dengan 4X kuadrat. Karena yang akan kita cari itu X-nya, maka kita kumpulkan yang ada X-nya. Di sini ada 4X kuadrat, maka kita pindah ruas ke ruas sebelah kiri. Kemudian Y-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan. Nah, di sini yang ruas kiri, dua-duanya ada X kuadrat. Maka bisa kita tulis X kuadratnya dikeluarkan menjadi X kuadrat dalam kurung Y dikurangi 4. Kenapa bisa seperti ini? X kuadrat kalikan Y itu kan sama saja dengan X kuadrat Y. Kemudian 4 kalikan X kuadrat itu sama saja dengan 4X kuadrat. Sehingga bentuk ini betul ya, tidak mengubah makna, tidak mengubah nilai. Sehingga karena yang akan dicari itu nilai X-nya, maka yang tidak ada X-nya, bagian belakang yang di dalam kurung kita pindah, ini perkalian berarti lawannya pembagian. X kuadrat sama dengan Y per Y min 4. Sehingga kita peroleh ketika di sini X kuadrat sama dengan ruas sebelah kanan, X-nya adalah plus minus akar dari Y per Y min 4. Kemudian kita cari untuk domain dari fungsi G inverse ini. Nah, di sini ada bentuk perperan. Sehingga yang bagian bawah ini Y-4 itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga Y tidak boleh sama dengan 4. Kita punya garis bilangan di mana Y-nya itu tidak boleh 4. Jadi boleh 4 ke kanan atau 4 ke kiri. Yang penting 4-nya itu tidak masuk. Kemudian karena fungsi ini kok juga fungsi akar itu memiliki fungsi yang terdefinisi ketika nilai yang di bawah akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga dari sini kita peroleh Y sama dengan 0, Y-nya ini disama dengankan 0, kemudian yang bagian bawah juga kita sama dengankan 0, sehingga Y-4 sama dengan 0, Y sama dengan 4. Dari Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 4, kita memperoleh dua pembatas, ada 0 dan 4. Kemudian kita uji dua titik ini, kita ambil semisal angka yang lebih besar daripada 4, yaitu semisal 5. Kita substitusikan ke sini 5 per Y-nya tadi 5 dikurangi 4. 5 per 5 kurangi 4 itu kan 1. 5 dibagi 1 itu 5. 5 itu bilangan positif apa negatif? 5 itu positif. Sehingga di sini positif sudah tentu, di sebelahnya sini negatif. Kemudian sampingnya lagi kalau di sini positif, negatif, positif. Karena di sini tandanya lebih besar sama dengan, maka yang kita tulis adalah yang kita pilih adalah yang bertanda positif. Kalau tidak 4 ke kanan, itu 0 ke kanan. Jadi yang antara 0 sampai 4 itu tidak termasuk. Nah, sekarang kita gabung dari syarat pertama sama syarat kedua. Hasilnya apa? Himpunan atau irisannya bagaimana? Irisannya di sini 4-nya kan tidak termasuk, di sini 4-nya masuk. Maka bisa kita simpulkan bahwa irisan dari kedua ini adalah Y-nya ini bisa kurang dari 0. Kemudian untuk Y yang di sini itu 4-nya tidak ikut, sehingga ditulis Y lebih besar sama dengan 4. Kalau yang sebelah sini ada Y kurang dari sama dengan 0, 0-nya ikut.
Tetapi yang sebelah kanan itu 4-nya tidak ikut, sehingga tandanya Y lebih besar dari 4. 4-nya tidak ikut, karena di sini irisan yang pertama kan 4-nya tidak ikut, sehingga Y bisa diperoleh range-nya himpunan Y, di mana Y-nya kurang dari sama dengan 0, Y lebih besar dari 4, dan Y-nya anggota bilangan real. Jelas ya? Sekarang mari kita berefleksi, tadi kita sudah belajar dua hal. Apakah sekarang saya dapat menjelaskan definisi fungsi rasional? Kemudian yang kedua, apakah sekarang saya dapat menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi rasional? Silahkan kalian jawab sendiri. Bagian mana yang belum diketahui, bisa kalian putar ulang video ini, atau bisa ditanyakan di kolom komentar maupun saat dijelaskan di dalam kelas. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Fungsi aljabar part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.